Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Ambarwati akan mempresentasikan tentang ekosistem terumbu karang. Definisi dan karakteristik ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan organisme dengan didominasi karang yang bersimbiosis dengan ekosistem di kedalaman laut yang terkena sinar matahari. Ekosistem terumbu karang adalah contoh ekosistem alami yang sangat sensitif hingga hanya dapat bertahan di laut-laut yang memenuhi syarat saja. Pertumbuhan terumbu karang sangat lamban namun sangat mudah mati. Sebuah sentuhan saja bisa menyebabkan kematian. Kenaikan suhu 1 hingga 2 derajat saja bisa menyebabkan kepunahan. Jenis dan tipe terumbu karang. Yang pertama ada atol, merupakan terumbu karang yang berkembang di pulau vulkanik, di mana terumbu karang tumbuh dan berkembang dari tepi pulau dan kemudian membentuk lingkaran yang mengelilingi pulau, yang kemudian secara perlahan terlihat terpisah dari pulau karena tenggelamnya pulau. Yang kedua ada fringing reef, adalah terumbu karang yang terbentuk di tepi-tepi pulau atau benua. Barrier Reef adalah terumbu karang yang tumbuh sejajar dengan benua atau pulau yang terpisah jauh oleh adanya lautan yang dalam. Yang ketiga yaitu Patch Reef atau gosong karang, adalah terumbu karang yang tumbuh di paparan benua atau pulau dan dalam proses pembentukannya belum mencapai permukaan air laut. Masih di pembahasan jenis dan tipe terumbu karang, yaitu menurut Ongkosono 1988 terdapat 6 bentuk pertumbuhan karang batu, yaitu yang pertama tipe bercabang atau branching, yang kedua tipe padat atau massif, yang ketiga tipe kerak atau encrusting, yang keempat tipe meja atau tabulating, yang kelima tipe daun atau foliage, dan yang keenam adalah tipe jamur atau mushroom. Kemudian, sesuai dengan fungsinya dalam bangunan karang dan kepemilikannya atas alga simbion, karang dapat dibagi lagi ke dalam 4 kelompok berikut. Yang pertama ada hematipe simbion, yang kedua ada hermatipe asimbion, yang ketiga ada aermatipe simbion, yang keempat ada aermatipe asimbion. Masih di jenis dan tipe terumbu karang, kemudian terumbu karang ini juga dikelompokkan berdasarkan letak dan habitatnya. Berikut ini adalah karang berdasarkan letak dan habitatnya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu terumbu karang tepi, yang kedua terumbu karang penghalang, yang ketiga adalah terumbu karang cincin. Selanjutnya adalah interaksi biota ekosistem terumbu karang. Secara umum, interaksi yang terjadi di ekosistem terumbu karang ada 2, yaitu interaksi yang sifatnya sederhana dan yang kedua adalah interaksi yang bersifat kompleks. Kemudian, ada adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Makhluk hidup di sekitar terumbu karang telah beradaptasi untuk hidup bersama. Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberikan manfaat satu sama lain. Teknik transplantasi terumbu karang yaitu dilakukan dengan cara yang pertama identifikasi sumber karang, yang kedua pembiakan terumbu karang, yang ketiga metode transplantasi, yang keempat adalah pengawasan dan pemeliharaan. Selanjutnya ada metode pemetaan terumbu karang yaitu dilakukan dengan metode transek garis, metode transek kuadrat, metode mata tau, dan metode transek sabuk. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.